Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal dari kelas IF 18C Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang memori untuk memenuhi tugas sistem mikroprosesor. Jika kita masuk ke pengertian memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang memori. Di memori itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada ROM, yaitu read only memory, dan RAM, random access memory. Dalam ROM tersebut juga ada PROM, yaitu programmable ROM, ada EPROM, erasable programmable ROM, dan EEPROM atau electrically erasable programmable ROM, dan RAM juga ada SRAM atau static RAM, ada DRAM atau dynamic RAM. Jika kita masuk pada ROM atau read only memory, ROM adalah merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi, dan sifat penyimpanannya pun permanen atau sering disebut dengan non-volatile memory. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. PROM, Programmable ROM, merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi satu kali saja. Sekali saja program dimasukkan ke dalam sebuah PROM, maka program tersebut akan berada pada PROM seterusnya. Berbeda dengan RAM, pada PROM data akan tetap ada walaupun komputer dimatikan karena sifatnya non-volatil. Berikut adalah simbol ROM. Ini adalah ROM dengan 4 byte dan ROM 128 byte dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada EPROM atau erasable programmable ROM. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memogram ROM ini digunakan EPROM programmer. Berikut adalah pin output ROM dan kapasitas EPROM. Dan masuk kepada materi EEPROM atau Electric Erasable Programmable ROM. EEPROM merupakan flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contohnya CMOS setup pada PC. Kemudian jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memogram CMOS OS secara elektris. Cara memogram EEPROM: 1. EEPROM tetap terpasang pada sistem. Kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Dan ada kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EPROM. 1. Isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EPROM untuk memogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Penghapusan EPROM lebih cepat dibandingkan EPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EPROM dalam orde milidetik atau mil per second, sedangkan pada EPROM pada orde menit. Kemudian pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EPROM harus dilepaskan dari sistem. Berikut adalah sistem interkoneksi bus pada mikroprosesor. Kemudian kita masuk ke materi pengertian tentang RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi.
Digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka ada data juga yang terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Kemudian bagian dari RAM itu SRAM atau static RAM. Jadi sel-sel memori pada SRAM pada dasarnya adalah sejumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan atau menyimpan bit secara permanen. Selama satu daya yang diberikan tidak terputus, setiap sel pada SRAM terdapat sebuah flip-flop yang menyimpan 1 atau 0 selama ada suplai daya. Memori SRAM tersedia dalam teknologi bipolar MOS dan BIC MOS. Memori SRAM lebih mahal dari DRAM karena memerlukan 6 buah transistor untuk membuat sebuah sel memori dan mempunyai kepadatan kemasan atau jumlah bit dalam sebuah IC yang rendah. SRAM digunakan pada aplikasi yang membutuhkan memori yang cepat dan kecil seperti memori cache. Kemudian SRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Kedua, lebih cepat. Ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Keempat, mahal. Kemudian berikut adalah contoh IC static RAM seri 6116 SRAM 2 KB. Berikutnya adalah DRAM atau Dynamic RAM. Pada Dynamic RAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik atau mengisi kembali kapasitor. DRAM dipabrikasi menggunakan teknologi MOS atau MOS dengan kapasitas besar, kebutuhan daya rendah, dan kecepatan operasi menengah. Memori DRAM mempunyai kepadatan kemasan yang baik dan murah. Karena itu memori jenis ini digunakan pada memori utama. Kemudian karena struktur sel DRAM lebih sederhana, maka DRAM mempunyai kepadatan 4 kali dari SRAM. Dengan kenaikan kepadatan ini, maka kemungkinan kapasitas memori 4 kali lebih banyak dipasang pada suatu board tunggal, atau dengan kata lain hanya memerlukan 1/4 ruang pada board untuk jumlah memori yang sama. DRAM merupakan yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. Dua, lebih lambat dari SRAM. Ketiga, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. Dan keempat adalah kelebihannya itu murah. Sekian dari saya, mohon maaf kata-katanya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.